Nah, lembar kerjanya nanti kita akan bikin semacam tabel supaya teman-teman dari UMKM bisa menentukan, memahami apa itu spesifik gitu ya, apa itu measurable gitu ya. Misalnya contohnya di sini produknya air sehat atau air isi ulang gitu ya. Nah, iya, itu contohnya. Jadi nanti tujuannya mungkin saya akan menuju air galon yang super sehat atau menghasilkan air galon yang heksagonal gitu ya. Jadi spesifik, kenapa khusus untuk produknya kita ya. Measurable, ukurannya dari produksi berapa galon sehari jadi berapa galon sehari. Nah, itu misalnya ya. Jadi ukurannya jelas, ada angkanya ya. Achievable, kira-kira mungkin nggak dicapai dari 20 galon ke 60 galon per hari misal gitu ya. Apakah mesinnya cukup, apakah orangnya ada, apakah airnya yang untuk produksi galonnya ada atau enggak gitu ya. Jadi achievable atau enggak kita akan lihat dari tabel. Nanti dari teman-teman UMKM akan mengisi apa itu kemungkinan achievable-nya ya. Kemudian relevansinya adalah situasi dan kondisi dari produk yang akan kita jual ya. Dan yang ketiga adalah yang terakhir adalah time base, yaitu periodenya, misalnya 1 tahun, 6 bulan, 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan gitu ya. Sehingga ada periode waktunya supaya kita bisa lihat target achievement kita. Kemudian selanjutnya topik kedua ya. Nah, setelah tahu tujuan bisnisnya kemana, tentunya harus rencanakan gitu ya. Kalau misalnya pengen nasi goreng gitu ya, pasti perlu cari apanya kalau mau bikin nasi goreng. Iya. Bahan-bahannya ya, perlu cari bahan-bahannya, perlu cari bahan bakunya. Nah sama, kalau udah tujuan bisnisnya udah tahu mau kemana, maka kita juga perlu merencanakan gimana caranya menjalankannya ya. Kayak bikin nasi goreng, berarti mesti siapin nasinya, bahan bakunya gitu ya, penggorengannya ya, sehingga langkah-langkahnya bisa dilakukan ya. Nah, sama dengan perencanaan bisnis juga sama seperti itu, ada tahapan-tahapannya ya. Yang pertama adalah mengetahui rencana penjualan dan biaya ya, karena kalau yang namanya bisnis atau jasa atau yang lainnya pasti ada jual dan ada beli dan ada biaya operasional ya. Kemudian yang kedua, tujuannya adalah berlatih menyusun penjualan dan biaya. Jadi semua mesti disusun supaya kita tahu berapa uang yang mesti kita keluarkan atau berapa uang yang akan kita hasilkan. Kemudian yang ketiga adalah mengetahui cara menghitung break even point atau BEP atau titik impas ya. Titik impas tuh nggak untung nggak rugi ya segitu gitu ya, balik modal. Oke. Pokok bahasannya nanti akan yaitu 3 poin. Yang pertama menentukan harga produk ya, karena penentuan harga produk itu penting untuk menentukan kita dapat berapa. Kemudian menentukan target penjualan. Kalau produknya ada, berarti target penjualannya supaya untung kita mesti jual berapa ya. Kemudian yang ketiga adalah menentukan prediksi biaya. Oke. Ada pertanyaan? Oh, nggak ada ya? Emang nggak ada pertanyaan ya? Oke. Nah, lembar kerjanya adalah nanti kita bikin semacam tabel perkiraan laba rugi ya.
Nah, di sini contohnya adalah usaha galon dari Ibu Lina, ya. Misal harga produk adalah 7.000, ya, satu air galon. Oke. Kemudian target penjualannya adalah 60 galon dalam satu hari, ya, 60 galon dalam satu hari. Sehingga dalam satu hari dihasilkan 60 kali 7.000, yaitu 420, ya. Nah, biaya bahan langsung itu adalah biaya yang terkait dengan produksi. Ya, jadi kalau produksinya per galon, maka biaya langsung ini juga akan ngikutin sesuai dengan jumlah nilai produksinya. Oke. Jadi biaya bahannya 5.000. Ini adalah air dan segala macamnya gitu ya. Ada penyaring dan segala macamnya. Kemudian biaya tenaga kerjanya 1.000 satu galon. Sehingga total ada 5.000 kali 60 ada 300.000. 1.000 kali 60 ada 60.000, sehingga total 360.000. Sehingga kotornya adalah dari 420 dikurang 360.000, sehingga kita dapat untung 60.000 satu hari, ya, 60.000. Nah, biaya tidak langsung adalah biaya yang tidak terduga, yang tidak terkait dengan produksi, ya. Jadi naik atau turunnya produksi, biaya ini kadang-kadang muncul gitu ya, atau setiap bulan, setiap hari muncul, ya, tidak terkait dengan produksi. Itu biaya tidak langsung. Nah, itu sehari rata-rata bisa keluarin 5.000, ya, untuk biaya tidak langsung. Sehingga laba bersihnya adalah 60.000 kurang 5.000, jadinya sisanya tinggal 55.000. Ya, itu literasi mengenai keuangan. Kemudian yang ketiga adalah kalau tadi hasilnya udah ketahuan gitu ya, 50.000 sehari, 55.000 sehari, maka kita mesti nentuin alur kasnya supaya uang 55.000 itu pasti di kantong, ya, supaya nggak bocor ke sana ke sini. Oke. Nah, membuat rencana arus kas itu adalah yang pertama mengetahui rencana arus kas itu apa. Kemudian mengetahui manfaat atau komponen dari arus kas. Ya. Nah, pokok bahasannya nanti itu berupa apa itu pengertian arus kas. Kemudian yang kedua memprediksi kira-kira pos-posnya apa aja, pengeluarannya atau komponen-komponen biayanya arus kas itu apa aja. Dan yang ketiga memberi informasi, ya, memberi informasi kondisi keuangan kita itu seperti apa, ya, dari melihat arus kas ini. Nah, gimana caranya supaya melihat arus kas itu? Kita akan latihan nanti dalam bentuk tabel pengeluaran bulanan, bentuknya kayak gini, ya. Jadi nanti uang tunai masuknya awal bulan, bulan pertama, bulan kedua itu berapa, ya. Kemudian uang masuk penjualannya berapa, uang masuk lainnya, karena mungkin ada bisnis yang lain, ya, ada uang masuk lainnya, maka total uang masuknya berapa, ya. Kemudian biaya-biayanya, biaya langsung berapa, kemudian biaya tenaga kerjanya berapa, operasionalnya berapa, pinjaman kalau ada pinjaman, ya, kemudian biaya peralatan, kemudian ada uang keluar lainnya, kayak misalnya apa ya, si bapak mau beli rokok misalnya, ya, minta agar itu dimasukkan di bagian pengeluaran gitu ya, padahal bukan bagian pengeluaran, minta dimasukin ke bagian pengeluaran, jadi akhirnya dimasukin ke pengeluaran lain-lainnya gitu ya. Jadi itu namanya uang pengeluaran lainnya. Nanti uang masuk dikurangi total uang keluar, itulah sisa uang bulan ini, ya. Nah, sisa uang bulan ini
itu akan jadi sisa menjadi awal bulan depan, gitu ya. Jadi sisa bulan ini nanti akan menjadi awal bulan depan. Kemudian ini diisi lagi, ini sisanya berapa, naik lagi ke atas, gitu. Ya, mantap. Oke, itu sedikit yang kita tangkap tadi secara proses cepat, ya. Mudah-mudahan yang lain bisa menangkap. Terima kasih. Terima kasih kita. Pesan 3 kali saja. Aplaus buat kelompok 1. Emang ada tanya jawab? Oh, enggak ada kan? Enggak ada. Jangan. Baik, terima kasih kelompok 1. Tadi di literasi keuangan kita mengajak ibu-ibu atau pelaku usaha itu sebelum belajar lain-lain punya tujuan dulu. Karena kalau tidak ada tujuan, literasi keuangan akan sulit untuk kita edukasi. Mereka biasanya akan jawab, selama ini usaha saya baik-baik saja. Nggak diatur pun juga masih jalan sampai sekarang. Dan biasanya juga sudah dibagi-bagi alam mereka. Makanya punya tujuan itu penting. Nanti kita mengingatkan mereka ke tujuan yang ingin mereka capai. Nah, supaya tujuannya bisa dicapai, pendekatannya mereka berlatih menyusun dengan smart. Oke, setelah punya tujuan, lanjut ke rencana penjualan supaya bisa memperkirakan laba kotor, memperkirakan. Kemudian terakhir harus kas, supaya dia membayangkan berapa uang yang akan masuk kasnya, berapa uang yang akan keluar. Dua hal yang berbeda. Oke, kita lanjut ke kelompok kedua. Bahaya ini, siang ini banyak kunang-kunang berterbangan ya. Ya Pak, aplikasinya ada nggak ya yang memudahkan kita ya? Ada Pak, buku kas salah satunya. Banyak aplikasi. Mendingan. Kalau ini kan perkiraan Pak. Kalau di ibu-ibu, saya membayangkan nanti mungkin skenarionya tidak memperkirakan dulu, tapi mencatat dulu. Mencatat, kalau sudah ada catatan buku kasnya, baru dia bikin prediksi bulan depan. Kalau ibu-ibu masih mencatat aja belum, kita ajarin bikin rencana, mumet dia nanti ngawang. Ini makanan apa ini? Tapi kalau sudah mencatat 1 bulan, nanti minimal dari catatan yang sudah ada, dia bisa perkirakan kas untuk ke tahun di bulan depan seperti apa. Dibalik Pak. Nah, ada si Apik, ada buku warung, ada macam-macam, kasir, banyak. Oke, terima kasih Pak Sulis. Kelompok 2. Apa tuh kelompok 2? Siapa kelompok 2? Oh, Pak Andi. Ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semua. Jos. Oke, lanjut tadi tentang literasi keuangan. Kita mengambil yang materi tentang mengelola keuangan. Nah, pokok bahasanya di sini tampilkan tentang memisahkan keuangan bisnis dan keuangan pribadi. Artinya gini, kalau Bapak Ibu mungkin UKM ya, tadi sudah disampaikan, biasanya kalau keluarga anak mau minta jajan, itu biasanya diambil, kalau yang punya usaha langsung ambil aja gitu kan, minta uang, mah minta uang gitu ya, papa minta pulsa gitu. Nah, sekalian. Nah, artinya pendataan itu tidak pernah dilakukan. Nah, artinya di sini coba kita sama-sama memisahkan antara keuangan bisnis dan keuangan pribadi. Itu satu ya, pokok bahasan. Yang kedua, pencatatan keuangan berbasis buku kas. Seperti itu. Nah, jadi dengan menggunakan buku kas kita bisa lihat bagaimana pemasukan, pengeluaran. Seperti itu ya. Selanjut tentang buku pencatatan piutang sederhana. Nanti kita akan jelaskan. Tujuan belajar itu menyadari pentingnya memisahkan keuangan bisnis dan keuangan pribadi. Yang kedua, mencatat transaksi keuangan dengan buku kas sudah pasti ya, dan mengetahui buku pencatatan piutang. Ya, dalam berbisnis kita harus memisahkan keuangan pribadi dengan keuangan bisnis, karena akan sulit berkembang jika kas bisnis akan selalu berkurang. Gimana caranya? Nah, itu rekening harus terpisah
Jadi Bapak Ibu ada rekening untuk pribadi dan rekening untuk bisnis. Ya boleh juga sih kalau ada rekening yang lain gitu ya. Tapi harus terdata ya, artinya dari mana pemasukan pengeluaran juga. Nah juga harus tegas dan disiplin. Jadi itu tadi kalau memang kita udah untuk keuangan pembiayaan bisnis, ya kalau yang ada untuk keuangan pribadi mengambil keuangan bisnis itu namanya utang. Jadi harus dicatat juga gitu. Jadi jangan terlepas daripada tercatatnya itu ya. Dan juga menggaji diri sendiri dalam menjalankan bisnis. Ya kita selaku pelaku usaha bisnis, selaku pemilik itu juga harus layak mendapatkan gaji, mendapatkan imbal jasa atau katakanlah mendapatkan di luar keuntungan ya, tapi kita digaji juga dalam kegiatan itu. Oke, selanjutnya seluruh transaksi dalam berbisnis, baik pemasukan dan pengeluaran harus dicatat dalam buku kas. Oke, dan juga kita siap juga untuk menghitung laba rugi. Dulu kenalnya rugi laba kan? Nah sekarang laba rugi. Jadi harus ada laba dulu, ruginya jangan. Oke, kita lanjut. Dalam berbisnis harus ada pencatatan piutang karena itu sebagai bukti, dan juga piutang artinya ada orang yang belum membayar atau katakanlah bertransaksi tapi dia bayarnya kemudian, kita buatkan buku catatan piutang, dan itu harus tanda tangan. Jangan sampai nanti lupa gitu. Oh harus bayar ibu beli dari kami produk apa, harus membayarnya. Nah itu kita sudah catat. Oke, lanjut ya. Nah sekarang lanjut. Ini adalah salah satu contoh tentang buku kas. Ini ada proses transaksi yang dilakukan. Sebagai contohnya, kita buatkan modal awal. Ada modal awal. Ini contoh Ibu Irma. Ini 1.500.000 dan juga ada uang keluarnya. Ya sewa tempat, pembelian tepung, terus ada juga pembelian oleh oleh ada pembeli yang membeli produk kita, itu kita harus masukkan. Yang mana kolom uang masuk, ini keuangan sederhana ya. Kalau di aplikasi itu banyak sekali tuh, bisa lebih akurat lagi. Tapi ini kita bisa akurat dengan cara melakukan transaksi tiap adanya kegiatan transaksi atau jual beli. Ya nanti kurang lebih seperti ini kita buatkan, ada saldonya. Seperti itu. Nah ini ada hal yang lebih yang tadi saya sampaikan. Kenapa harus dibuatkan buku piutang? Ini buku kas, dan ini ada buku piutang. Ini karena ada pembelian oleh Ibu Okta 200.000. Dia sanggup membayarnya 200.000, tapi nanti pada tanggal 28 25 dia harus membayarkan, harus melunasi pembelian itu, hutang tersebut. Ya ini ada contohnya. Buku piutang kita siapkan, ada tanggal, keterangan, jumlah penjualan kredit, uang yang dibayarkan, dan sisa pembayaran, dan tanggal jatuh tempo serta ada tanda tangan ya, atau tanda terima, tanda buktinya ya. Oke, nanti kalau secara khusus kita bisa lihat nanti Bapak Ibu bisa lihat di sini, nggak kelihatan ya. Dan yang kelima, kita harus menyusun laba rugi bisnis, yaitu pengertian tentang laba rugi. Apa sih pengertian laba rugi? Laba rugi yaitu salah satu laporan tentang informasi jumlah pendapatan dan pengeluaran bisnis serta laba keuangan pada periode tertentu. Jadi kita harus mencatat juga tentang laporan laba rugi, seperti itu ya. Oke, tujuannya itu mengetahui tentang laba rugi dan manfaatnya menggunakan buku kas sebagai bahan untuk menyusun laporan laba rugi. Begitu. Ya, ini sudah ada manfaat komponen. Ya, ini komponen-komponen. Nah, komponen-komponen penyusunan laporan laba rugi. Hasil penjualan atau omset. Omset itu belum terbentuk satu keuntungan atau satu profit, tapi ini adalah omset, pendapatan, hasil penjualan ya. Terus biaya variabel atau biaya langsung.
biaya tidak langsung, contoh biaya operasional, penyusutan itu masuk dalam biaya tidak langsung. Nah, ini ada laporan laba rugi. Kita siapkan ada pendapatan, semua kolom tentang pendapatan di sini. Terus nanti biaya ada kolom biaya langsung, nanti kita taruh di sebelah kanan. Ini di sini adalah ini apa? Kolom di atasnya Bu. Nanti akan, iya ini uraian pendapatan dan uraian masing-masing. Oke. Dan ini ada biaya tidak langsung, antara lain gaji, sewa tempat, listrik, air, promosi dan penyusutan, seperti itu. Oke. Ada lagi? Nah, ini tentang, nah ini cara menghitung laba rugi, yaitu laba kotor atau gross profit. Tadi dari dua bagian ya, laba kotor, gross profit. Keuntungan yang dihasilkan dari penjualan yang dikurangi biaya langsung atau biaya variabel. Jadi bahan baku antara lain upah, biaya lain, dan yang berkaitan dengan produksi atau operasional. Dan juga ada laba bersih, net profit. Keuntungan bersih yang dihasilkan oleh penjualan dikurangi dengan semua biaya dalam periode tertentu. Nah, ini cara menghitung laba kotor dan laba bersih. Ini ada rumus, ini sebenarnya rumus gitu ya. Itu ada nanti formatnya kita sampaikan. Penjualan ada pendapatan lainnya, nanti total pendapatan, biaya juga, biaya langsung, biaya tidak tenaga kerja, terus total biaya langsung berapa, terus laba kotor, dan juga adanya akan ditemukan nanti laba bersih dari rumus yang ditampilkan. Itu saja mungkin. Kalau ada beberapa yang belum disampaikan mungkin kita di lain waktu. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena kompak yang kita kasih apa sekali lagi. Ya. Detail ya, Jakarta saya dibanding kemarin waktu Jogja, Makassar lebih rinci membedahnya sehingga waktunya tadi lebih panjang. Siapa ketuanya sih? Asik. Baik, terima kasih. Tadi bab 4 kalau sudah membuat rencana perkiraan laba rugi, rencana kas masuk kas keluar, maka kemudian edukasi berikutnya adalah memilah. Pada saat bisnis sudah berjalan, dipilah antara mana uang keluarga, mana uang bisnis, sehingga bisa ketahuan perkembangan kas usaha. Kemudian lanjut ke topik kelima. Tadi masih ada diperkenalkan buku kas. Di buku kas yang paling mudah untuk usaha mikro. Nah, bagaimana kalau yang utang? Nah, ada buku piutang. Ini biar tidak ada dusta di antara pelaku bisnis dan tetangganya. Kalau enggak nanti saling klaim. Kemarin saya sudah bayar, ternyata nggak bayar. Begitupun sebaliknya. Untuk karena di pengusaha mikro itu sangat kental dengan peluang-peluang konflik. Jadi bukan bisnisnya yang bersaing, pribadinya nanti yang bersinggungan, bukan bisnisnya. Membuat catatan itu meminimalisir hal yang seperti itu, salah satunya. Kemudian kalau udah memilah, membuat catatan, terakhir catatan itu bisa jadi dasar untuk membuat laporan laba rugi. Nah, itu topik di literasi keuangan. Kita lanjut ke modul 2, literasi digital. Topik 1, topik 3 yang dibawakan sama siapa ya? Kelompok 3. Baik, kelompok 3 silahkan. Iya. Cara Pak Sulis nih layak dituruh dengan Mundar Mardin karena siang ini godaannya. Selamat siang teman-teman. Ya, tadi kita di kelompok sebelumnya kita sudah sebelumnya kita tadi sudah membahas bagaimana metode untuk membangun bisnis. Kemudian dilanjutkan di kelompok kedua kita sudah membahas terkait
pembukuan di dalam usaha. Kemudian ada hal yang paling penting juga di dalam bangun usaha, yaitu kita bahas terkait pemasaran atau marketing dalam hal ini. Nah, perkenalkan kami dari kelompok 3. Di sini ada saya Naka, kemudian ada Pak Ismail, kemudian ada Bu Pura, kemudian ada Pak Hari dan Bu Ria. Untuk di awal sesi saya akan perkenankan Pak Ismail untuk memberikan pengantar terkait modul kita literasi digital UMKM. Silakan Pak Ismail. Terima kasih Kakak Ina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf nih, ngantuk banget, jujur aja ngantuk. Betul. Habis makan kebagian 3 udah ngantuk banget. Baik, tadi sudah disampaikan sama rekan saya Ina Tanaka, literasi digital UMKM. Kita sering dengar digital apa tuh, artinya digital gitu ya. Kalau kita bicara dengan UMKM, khususnya emak-emak, dia bingung apa itu digital. Nah, disinilah fungsi kita menerangkan kepada UMKM secara terstruktur atau detail-detail, sedetailnya kalau bisa. Digital UMKM pertama adalah pengertian. Pengertian dari digital adalah bentuk elektronik dari sebuah data itu dari UMKM lah datanya. Kemudian apa saja yang dimaksud dengan transformasi dari tradisional menjadi digital atau secara manual menjadi digital? Sebuah upaya untuk mengubah data atau penciptaan, penyimpanan dan pengadaan atau pengolahan data dari bentuk non-digital menjadi digital. Setelah paham pengertian, pasti ada nanya, digital itu apa sih? Ini loh, kita terangkan secara detail aja. Pak, Bu, digital itu bentuk elektronik. Ibu biasanya nyimpen data tuh tumpuk. Kemudian Ibu aplikasikan dalam bentuk yang lebih simple, data. Itulah digital. Kemudian tujuannya apa? Tujuan dari digital. Kita di sini terbiasa mengatakan digitalisasi. Tujuannya adalah satu, memahami tentang teknologi digital. Tadi sudah paham pengertian, sekarang kita memahami lagi lebih ke dalam. Tujuan berikutnya adalah pentingnya transformasi digital bagi pelaku usaha UMKM. Kemudian tujuan itu kita jabarkan lagi yang berikutnya, memahami tentang manfaat dari dan resiko dari teknologi digital tersebut. Ada tujuannya, ada manfaatnya, ada juga resikonya. Kemudian yang keempat, menjawab tantangan pelanggan dalam hitungan secepat-cepatnya. Pada saat ada pelanggan menanyakan produk apa yang ada di ibu bapak punya, tinggal dicek aja di laptop atau di HP. Saya punya barang A dengan stok segini, dengan harga segini, dengan diskon segini. Itulah lebih detail lagi. Kemudian tujuan kelima, ini kelima ya, bukan terakhir. Nanti akan ada lagi tujuan sesuai dengan kebutuhan. Tujuannya adalah membantu pelanggan memilih barang sesuai dengan kebutuhan. Lebih cepat informasinya. Kemudian ada satu jawaban yang lebih cepat dari pertanyaan yang diharapkan dari pelanggan. Apa itu? Kayak tadi, saya butuh mie instan umpamanya, produknya A, harganya segini, ada stok nggak? Cek aja di HP. Jadi nggak usah buka lagi
buku-buku yang tebal-tebal itu. Ini adalah dasar dari literasi digitalisasi UMKM. Oke, nggak usah nanya kan ya. Ada lanjutannya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pokok bahasan. Ini gambar apa ya? Kita juga nggak tahu gambar apa ini. Nah, inilah perbedaan antara tradisional dengan digital. Ini ada gambar radio. Dulu kita iklan melalui radio. Wah, ngetop banget dah. Apalagi ada saus sepuh tuh. Kalau sekarang ada di TV. Kemudian yang kedua, dulu banyak majalah, banyak cover boy. Termasuk Baan gitu ya. Iya. Oke. Selain itu koran, itu yang sekarang ada, dibilang ada, nggak ada, bilang ada ya ada. Terus ada surat pos. Dulu. Sekarang pos aja sudah digital. Kemudian yang selain tradisional ada digital. Ini loh, kita punya hampir semua mempunyai alamat email. Kemudian kita mencari sesuatu melalui googling atau salah satunya ya. Ada lagi melalui media sosial. Ini kalau di sini kita ngecek di koran, majalah itu bisa berjam-jam nyarinya. Tapi melalui googling cukup per menit, lebih cepat. Media sosial antara lain, ini salah satu sarana untuk promosi atau memperkenalkan produk UMKM. Ada FB atau Facebook, Instagram, ada WhatsApp bisnis ya kalau untuk kita. Ada marketplace, market digital. Ini adalah pokok bahasan dari digitalisasi bagi UMKM. Kemudian aktivitas apa yang harus dilaksanakan untuk UMKM ini? Pak, saya sudah ngerti UMKM, saya sudah paham tadi tujuannya, apalagi sudah ada gambar-gambarnya nih. Sekarang ngapain sih kita? Ngapain sih gunanya digitalisasi ini? Kita ambil contoh aktivitas para UMKM dalam digitalisasi. Satu, ada penjualan. Ada produk berarti ada penjualan. Menjual barang ke pelanggan serta mengusahakan penjualan itu berulang. Kita menggunakan salah satunya adalah WhatsApp bisnis. Pasti semua pasti punya. Kalau kita ingin banyak jaringan, ya kita harus cenderung ke arah bisnis. Kemudian ada penjualan, ada pemasaran. Apa bedanya? Bedanya adalah ini jual, ini di pasar. Benar? Nah, pemasaran ini adalah membangun branding. Bapak Ibu UMKM yang sudah punya produk, kita bangkitkan untuk membuat atau meningkatkan atau mempromosikan brandnya sesuai dengan target dari pelanggan tadi ya. Pelanggan pengennya, saya pengen punya kecap dengan merek A, tapi bungkusnya jangan di botol berat, kemudian dikemas dalam bentuk botol plastik. Lebih berat lagi, akhirnya pakai saset. Itulah perkembangan teknologi sesuai target. Kalau di kita melalui digital ini, kita cukup meng-googling. Kita mencari apa nih? Modelnya apa? Ini ya, ada salah satu, ini contoh aja. Nanti akan banyak mencari untuk search, untuk mencari. Kemudian ada penjualan, ada pemasaran, ada keuangan. Keuangan atau finance ini mengatur alokasi dana untuk setiap aktivitas yang dilakukan oleh UMKM dalam bentuk transaksi. Nah, kita ambil contoh menggunakan aplikasi jurnal
ID. Ini contoh aja ya. Tadi sudah disebutkan jenis laporan. Ada tadi kita gunakan biasanya jurnal karena lebih simpel. Ibu-ibu mudah untuk menggunakan. Kemudian ada keuangan, ada akuntansi. Akuntansi ini mencatat uang masuk dan keluar untuk membuat laporan keuangan. Dan aplikasi yang digunakan adalah Dokukas Co-ID. Nanti bisa kita cek kemampuan dari aplikasi ini, kelemahannya apa. Kemudian ada customer service. Oh, penting banget tuh. Customer service itu membantu pelanggan untuk menjaga hubungan komunikasi. Bapak Ibu yang UMKM harus mampu menjadi customer service bagi produknya. Tujuannya adalah supaya ketika ada komplain atau ada hal yang tidak mengenakan bagi pelanggan kita, bisa disampaikan melalui CS ini. Berarti kita ada japri ini dari pelanggan. Pak, Bu, kok rasanya menunya beda dari kemarin? Beda. Kenapa? Langsung ke sini. Jadi setiap masalah bisa diatasi oleh kita UMKM mempunyai produk sebagai mengatasi masalah dengan pelanggan kita. Oke, setelah customer service ada SDM. SDM itu perlu. SDM itu yang penting adalah kita dulu, kita sebagai pelaku mendapatkan bentuk bisnis harus bisa merekrut orang lain. Kita nggak boleh egois ya. Kita bikin kuliner, kita yang masak, kita yang nyobain, kita yang jual. Terus tetangga kita nggak dilibatkan, jangan. Karena kita membutuhkan orang lain. Itulah gunanya sumber daya manusia. Untuk itu, semua UMKM, pelaku usaha, wirausaha atau pengusaha harus mempunyai tim. Soliditas dari tim ini ditentukan oleh SDM-nya. Kemudian meningkatkan kemampuan dari tim kita, sehingga usaha kita maju, tim kita cerdas, dan mereka akan suatu saat akan menjadi pengusaha juga. Kita nggak boleh egois. Lo jadi anak buah gue aja, jangan. Suatu saat dia akan di atas kita. Oke, terima kasih. Selanjutnya, nah ini gambar apa nih? Saya juga bingung gambar apa nih. Karena di sini banyak gambar, seakan-akan kita itu dibuat untuk berpikir lagi atau mengulang atau menggambarkan. Alat bantu yang digunakan untuk proses digitalisasi ini pertama PC atau komputer atau laptop. Gambarnya cakep mirip martabak. Kedua, ini dulu deh, ada handphone ini jadul, masih ada antena. Ini contoh, tapi sekarang udah nggak ada. Ketiga, kita perlu WiFi. Oh, di sini udah ada WiFi-nya. Saya belum masuk, udah ada di grup nih. Oh, WiFi-nya ini, password-nya ini. Itu penting. Kemudian kita perlu di HP itu ada kuota internet. Kan kita nggak selamanya di rumah pakai WiFi, terus suatu saat kita keluar ada orderan, otomatis harus menggunakan internet. Kemudian yang kelima, adanya aplikasi digitalisasi untuk atau yang digunakan oleh UMKM. Kita bisa download semua aplikasi di Play Store. Ada Google juga, ada dompet digital, ada lagi Kris, ada lagi GoPay, Dana dan sebagainya. Ini adalah alat bantu untuk digitalisasi para UMKM. Kemudian, nah ini ada lembar kerja. Wajib nih lembar kerja. Kita ada barang, tapi nggak ada keterangan. Harus ada narasi. Narasi produk, apa sih nama produknya? Kecap,
Ibu Rita, contoh. Ibu Rita punya satu kecap. Kemudian nama produknya Pak, ini brandnya loh. Ini kan judulnya kecap. Produknya Ibu Rita tadi. Ibu Rita nomor 1. Ini namanya nih. Manis banget kata Pak Andi. Kemudian ada harganya, ditantumkan sini harga kita. Jadi kalau dipajang apa, orang akan baca, oh ini kecapnya Bu Rita kayak gini ya. Harganya berapa? Oh mahal. Dan ini kesimpan apa ini? Ada foto produknya dengan brand yang terkenal. Kecap Bu Rita nomor 1. Nah, gambar Bu Rita lagi pakai kondek. Kemudian setiap ini ada narasi produk lengkap, ada singkat. Contoh, kecap ini dibuat oleh Home Indrati di rumah Ibu Rita secara khusus. Kemudian singkatnya, belilah kecap saya. Itu Ibu Rita. Oke, dari saya itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ismail. Di literasi digital itu secara sederhana di awal diperkenalkan sebenarnya kalau bahasa kita ke ibu-ibu ada manfaat dan ada risiko pasti. Manfaatnya apa kalau kita bertransformasi ke digital usahanya? Kalau ada manfaat pasti ada risiko. Nah itu topik pertama di literasi digital. Kemudian kedua, membangun identitas. Kalau di offline kita punya toko, online juga ada. Salah satunya misalnya melalui WhatsApp bisnis, kemudian Google My Business, Facebook page dan seterusnya. Menyesuaikan dengan mereka biasanya pakai apa, mayoritas target pasarnya. Tapi sebelum membuat itu, media sosial yang akan digunakan, toko online yang akan digunakan, yang mesti dilakukan pertama adalah membangun ini informasi bisnisnya dulu. Nama bisnisnya apa, alamatnya di mana, kemudian nomor rekening dan seterusnya. Itu kayak template. Mau bikin di Tokped atau di WhatsApp semuanya sama. Jadi tidak beda-beda. Salah satunya master katalog juga. Jadi mentahannya itu mesti dibikin dulu. Termasuk tadi bahasanya narasi produk. Nah, kemudian di topik ketiga yang dibedah kelompok ini yang menjual melalui Tokopedia, marketplace ya. Ya, tadi belum sempat disinggung. Nah, sebenarnya ini satu hal yang mesti kita pikirkan dulu sebelum ditrainingkan, karena kalau ibu-ibu yang teman-teman latih masih belum siap kapasitas produksinya secara rutin, langsung ke marketplace itu berat. Berat dalam artian satu, mesti dianalisa nanti mereka udah siap belum merespon cepat. Ketika ada yang tanya harus karena kan nanti resikonya kemana-mana. Jangan sampai kita mengedukasi justru memberatkan. Mesti di cluster nanti kalau mungkin usahanya sudah kapasitas produksinya udah rutin, ada kelompok ibu-ibu yang sudah terbiasa merespon jualan online, mungkin boleh topik ini disampaikan. Tapi kalau masih belum jelas produktivitas bisnisnya, kapasitas produksi aja dia nggak tahu berapa per hari misalnya, akan sangat berisiko kita melatih mereka dengan marketplace. Bintang itu kejam. Lambat merespon, algoritma marketplace-nya akan membuat dia akan semakin jauh. Apalagi bintangnya dikasih 1 misalnya. Ada yang beli nggak? Nomor 1 kecap manis Bu Rita nomor 1. Ternyata begitu sampai nomor 10 misalnya. Itu kan nggak mungkin dapat bintang 5. Bintang 1 makin tenggelam dia. Nah, ini opsional. Silakan teman-teman ketika ibu-ibu kalau dirasa belum sampai ke sana, mungkin penggunaan WhatsApp katalog dan media sosial saya rasa sudah cukup, atau Google My Business lah minimal, karena orang sudah biasa nanya, halo Google, di mana tempat oleh-oleh terdekat, muncul listing daftar usaha yang ada di sekitar situ. Itu sih
Jadi menurut saya, hemat saya itu nomor sekian marketplace, paling tidak WhatsApp katalog, Google My Business, salah satunya lagi kalau media sosial mungkin Instagram atau Facebook. Oke, lanjut topik terakhir 456. Kelompoknya jeng. Kelompoknya Adian ya? Oke, silakan. Visual banget itu. Cuma serem batuk. Jangan sabun burrito lagi ya. Oh ya, sabun. B29. Burrito. Burrito itu kan nggak bawa produknya. Oh ya. Makasih Pak Ismail. Ada nih, biati bawa nggak bu? Ini bukan sabun. Itu dong, Tambah dong satu-satu. Tadi gue udah kepikiran, cuma kenapa gue lupa ya? besok buat bonus katanya kan. Iya kemarin ya nggak mesen ya. Lupa baru nih nggak bawa. Wah. Bawa yang jeruk aja. Yang jeruk. Semangat pagi. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Pak Idam, Pak Dion, Bu Ruli, Mbak Muharyati, dan saya sendiri Retno. Kita masih di literasi digital. Ada 3 topik yang akan didiskusikan bersama, yaitu tentang mengenai transaksi cashless di toko offline, lalu tentang pencatatan keuangan bisnis melalui aplikasi dan menyesuaikan strategi digitalisasi bisnis. Ini semua nanti akan dijelaskan sama teman kami tentang manfaat dan keistimewaannya masing-masing. Baik, untuk menyingkat waktu kita langsung saja ke sesi berikutnya ya. Terima kasih. Tentu kita punya tujuan belajar kan. Tujuannya yaitu 1. Memahami tentang teknologi digital. 2. Pentingnya transformasi digital bagi UMKM. 3. Manfaat dan resiko teknologi digital bagi UMKM. Selanjutnya Pak Idam akan menerangkan nomor 1. Pak Idam malah nomor 3. Oh ya, sorry Bu Ruli. Bu Yati anak sore kayak penyiar radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Nah, sekarang aku akan menjelaskan apa sih pencatatan mengenal transaksi cashless di toko offline. Tadi sekilas baca modul, tapi kurang lebih yang bisa saya jelaskan adalah mungkin kan tadi Pak Ismail kan juga udah nerangin ya, kan selama ini kita di toko lihat, setelah itu beli pokoknya yang standar kayak gitu. Terus biasanya kita nyebar brosur, kita waro-waro di TV, di radio gitu. Nah, dengan kondisi hari ini mau nggak mau, suka nggak suka, bahwa ternyata memang kita harus bertransformasi untuk bisa mengenal dunia digital gitu. Nah, mungkin tadi sebelumnya kan teman-teman udah tahu digital itu apa gitu. Nah, buat teman-teman UKM itu sangat susah untuk berpindah. Karena apa? Karena itu tadi udah mager istilahnya, udah mager ya. Nah, ternyata ketika pandemi ini kita kan tadi berpikir 2 bulan berakhir, 6 bulan berakhir, nggak tahu sampai 2 tahun ini nggak berakhir gitu. Jadi mau nggak mau dipaksa kita hari ini benar-benar dipaksa harus mengepus diri kita gitu untuk bisa belajar gitu. Sebenarnya mudah tadi yang Pak Yudi juga ngomong gitu. Kan kita sudah terbiasa melihat Facebook, kita udah terbiasa di HP kita ada Facebook, ada IG, ada WhatsApp gitu. Itu 3 hal deh. Kebetulan memang kalau di awal saya tuh emang GMB Pak. Google My Business itu pertama kali, tapi kan semua orang nggak ini gitu. Yang paling sangat mudah itu yang paling bisa kalau kita lakukan di 3 media sosial itu Facebook,
Instagram sama WhatsApp. Nah, ini sebelum saya cerita ke sini ya. Jadi pemahamannya adalah saya biasanya yang paling sederhana kita lakukan adalah melakukan profil status. Apa yang kita lakukan hari ini kita bisa di profil status WA kita gitu. Nah, ini juga yang dilakukan di toko. Kebetulan saya juga ada toko offline di rumah. Pertama kali yang saya lakukan adalah itu membuat QRIS. Nanti mungkin Pak Idem akan cerita QRIS itu apa gitu, sebagai alat bantu apa gitu. Itu, dan itu pun juga tidak mudah gitu, dalam artian ya ini kan sebelum orang-orang kesini, sebelum orang-orang ke toko ini, banyak yang harus dilakukan di yang tadi Pak Ismail bilang, cerita tentang branding. Branding itu lebih ke, kalau branding itu ke kita gitu, kita sebagai founder of merek kita apa gitu. Kalau saya sebagai founder of Tanzif misalnya, nah branding diri, setelah branding diri mengikuti, setelah itu produk gitu, atau misalnya produk setelah itu mengikuti branding diri gitu. Jadi langsung aja deh. Nah, transaksi clashless di toko offline itu yaitu tadi saya alat bantunya melalui QRIS. QRIS ini yang kita bisa melalui di bank-bank yang kita mau, ya misalnya BCA, Bank DKI misalnya, yang sekarang udah mulai banyak. Nah, nanti dijelaskan slip itu apa sama Pak Idam dan buku kas itu apa gitu. Nah, transaksi cashless itu salah satunya ya, mungkin kalau kita udah terbiasa dengan QRIS OVO atau GoPay. Kalau saya sih biasanya udah terbiasa dengan itu, dua itu aja itu sudah kategori cashless di kalau kita pengen melakukan transaksi gitu. Untuk selanjutnya Pak Idam silakan Pak. Baik, terima kasih Bu Ruli. Bapak Ibu, kita harus tahu dulu ya, literasi itu apa gitu. Literasi itu dalam bahasa Indonesia literate, jadi kemampuan untuk membaca dan menulis. Jadi ada 3 M nih. M pertama itu melek dulu, terus yang kedua mampu, setelah itu mahir. Jadi saya pikir Bapak Ibu di sini para pelaku UMKM mungkin dari melek ke setengah mampu mungkin ya. Jadi kita nggak bawa sampai ke mahir gitu. Biar Bapak Ibu di sini bisa paham literasi itu apa, dan sekarang kita beranjak ke literasi digital gitu ya. Jadi bagaimana kita bertransformasi dari yang tadinya bekerja dicatat pakai kertas gitu, akhirnya masuk ke aplikasi seperti Bapak Ibu punya di Instagram atau mungkin di Facebook fanpage, Google My Business dan seterusnya. Ya tadi sudah dijelaskan oleh Bu Ruli. Nomor 1 ada mengenal transaksi cashless dengan di toko offline, tapi toko fisik kita bisa gunakan tadi QRIS, terus ada juga EDC masih bisa digunakan gitu ya, ada aplikasi dompet digital, dan kedua ada pencatatan keuangan bisnis melalui aplikasi. Jadi banyak sekali ya Bapak Ibu ya, kita tinggal lihat di Google Play Store atau yang menggunakan Apple itu ada Apple ya, Apple kita bisa cari mungkin dengan kata kunci buku kas misalnya, atau buku ya mungkin buku kas kali ya dalam bahasa Indonesianya, nanti Bapak Ibu tinggal install begitu ya. Dan nomor 3 ada, terakhir ini agak sedikit sulit ya, jadi mungkin dalam tahap yang namanya mampu begitu. Jadi nomor 3 menyelesaikan strategi digitalisasi bisnis. Jadi Bapak Ibu bukan hanya berproduksi aja terus mungkin jualan langsung, kita harus bisa berstrategi ke depan gitu ya. Roadmap kita 1 tahun ke depan bagaimana, 2 tahun ke depan bagaimana. Nah di digital ini sama persis dengan di media offline. Jadi kita punya teori Bapak Ibu, ada namanya SLIP ya, SLIP gitu ya. Jadi panjangannya S itu storytelling, L-nya localization, I-nya innovation, P-nya personalization. Ini sama persis seperti sales funnel atau namanya saluran penjualan kita, yang dari bercerita dulu, terus kita mungkin dapat ceritanya begini, ada corong gitu ya, ada corong seperti corong terbalik gitu, piramid terbalik maksud saya.
Dan paling atas namanya kita bercerita, ada 1000 calon pelanggan. Nah dari sana kita dorong ke bawah, mungkin cuma 100 yang berminat gitu ya. Semakin mengecil mungkin 10 yang bakal beli gitu ya, atau jadi pembeli. Dan semakin kecil lagi, 1 mungkin jadi pembeli yang berulang. Nah itu teknik sama dengan persis dengan di offline. Di online namanya SLIP, SLIP. Kita bisa berstorytelling di Instagram status, bisa di status WhatsApp, bisa di mungkin kita buat TikTok pakai video, bercerita, testimoni, kita bercerita cara membuat misalnya nasi goreng bagaimana, tapi jangan sampai kita kasih tahu ini ya resep rahasia gitu ya, jangan sampai gitu. Jadi permukaannya aja, cukup cerita aja. Dan kedua localization seperti penggunaan Google My Business. Seperti Bapak Ibu cari misalnya, pasti Bapak Ibu pernah misalnya pergi kemana gitu ya, cari untuk pergi tempat yang pertama kali Ibu pergi gitu. Misalnya di sini Hotel Balerum, saya yakin Bapak Ibu cari Hotel Balerum di Google Maps ya. Nah dapat tuh. Nah bagaimana kalau Bapak Ibu buat setting Google My Business, dan ketika orang cari misalnya di sini kecamatan Matraman kali ya, mungkin yang cari misalnya di Kecamatan Pulau Gadung, itu kan dekat tuh, bersinggungan. Yang mungkin bisnis Ibu diketahui orang ya, karena jarak dekatnya gitu. Itu namanya localization. Jadi penting banget ya local business. Dari sisi setelah kita bercerita, kita buat targetin dulu deh. Targetin artinya dipersempit supaya targeted. Jadi semakin targeted, saya pikir itu semakin peluang untuk closingnya lebih gede gitu ya, dibanding kita menyasar seluruh Indonesia. Misalnya kita buat setting Google My Business sasarannya Indonesia, ya nggak bisa gitu, kita harus di Jakarta dulu gitu ya, atau Jakarta Timur. Caranya dengan menggunakan tadi yang disebutkan Bu Ruli, Google My Business. Dan I-nya innovation, kita harus berinovasi. Jadi nggak melulu kita harus ceritanya kita buat inovasi seperti di Instagram, ada Instagram Reels gitu ya. Terus di Instagram di situ ada transition, bagaimana orang bisa ngilang gitu supaya orang tertarik ya. Kita bangun emosi pelanggan, itu namanya psikologi marketing. Bagaimana emosi kita mainkan ke pelanggan supaya mereka mau beli. Jadi namanya dalam bahasa Inggrisnya ada desire and jadi orang kan maunya desire and anxiety gitu ya. Bagaimana orang mencapai impiannya, tapi mereka nggak mau ketakutan ya. Jadi takutnya diminimalkan, impian kedepannya gedein gitu ya. Kita main psikologi marketing ke pelanggan, caranya dengan berinovasi. Dan terakhir personalization melalui WA. Kita harus sapa tiap hari melalui WA. Kita menggunakan WA bisnis, ada katalog gitu ya. Kita sapa mereka, kita gunakan emoticon misalnya yang sopan gitu ya. Terus sapa selamat pagi gitu ya, kalau mereka beli terima kasih. Jangan sampai kita nggak sapa mereka dan akhirnya personalization kita nggak bagus. Nah ini salah satu teknik kalau kita mau closing melalui media digital. Oke, baik, saya pikir sekian. Saya recap lagi dari awal. Pastinya literasi digital ini, dari kata literasi sendiri kita ada 3M ya Bapak Ibu ya. Ada melek dulu gitu ya. Jadi kita nggak memaksa Ibu langsung mahir gitu ya, melek dulu, setelah melek mampu, yang kedua, ketiga baru mahir gitu ya. Terus pastinya transaksi ada tiga poin di sini. Kita bisa gunakan transaksi cashless di toko offline kita. Kita bisa paksa diri kita seperti kasus misalnya di ini tol kan dipaksa pakai kartu kan. Dulu nggak pakai cash. Saya pernah nggak pakai nggak ada duit cash, akhirnya saya mundur gitu ya, atau saya minjem di belakang, ngutang gitu ya. Ini mungkin bisa dipaksa ya, dipaksa tentunya dari top ke down gitu ya, peran-peran dari pemerintah gitu ya, pemerintahan daerah bagaimana memaksa para pelaku UMKM supaya bisa menggunakan transaksi cashless gitu ya. Karena ini dengan kita bertransaksi cashless, transaksi menjadi cepat gitu ya. Semakin cepat transaksi artinya semakin banyak pelanggan dong ya. Kalau misalnya transaksinya lama gitu ya, pelanggannya pasti semakin sedikit. Nah yang kedua tadi pencatatan, kita bisa menggunakan aplikasi melalui Google Play Store atau juga melalui web gitu ya, tinggal ketik aja buku kas, Bapak Ibu bisa gunakan.
Tentunya ketika kita gunakan aplikasi ini ada kemudahan di sana, kita bisa tidak terjadi data yang redundant gitu ya, data yang double dibanding kita menulis pakai buku atau Excel gitu. Terus juga menghindari dari masalah hilangnya kertas gitu ya. Dengan online itu artinya ada medianya dan ada penyimpan storage-nya di cloud gitu ya. Jadi kita bisa tarik lagi dibanding kita pakai kertas, kalau hilang dibuang gitu. Akhirnya apa? Transaksi kita yang terlalu nggak ketahuan, ya mungkin orang utang kita nggak tahu gitu kan, gara-gara kita pakai kertas. Makanya kita perlu paksa di nomor 2 dan nomor 3 terakhir strategi menggunakan SLIP. Oke, demikian Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jos. Terima kasih kelompok 4. Kelompok 4 kebagian 3 topik ya. Mengenal transaksi cashless di toko offline. Ini keluarannya atau tujuannya adalah ibu-ibu bisa punya dompet digital kalau belum punya. Kalau sudah punya, bikin layanan kris supaya opsi pembelian pelanggan pembayarannya bisa cashless. Apalagi di Jakarta saya rasa sudah makin banyak pelanggan yang menggunakan layanan kris. Jadi kalau bank sesama bank gratis, kalau antar bank ada biaya admin. Kalau teman-teman bacanya kiris ya. Kiris, ya apapun lah, kiris. Kalau saya kayak lebih praktis kris. Kalau kris ini satu dompet digital bisa nerima semua jenis pembayaran dompet digital lainnya. Jadi dia cukup misalkan punya OVO atau GoPay, dia sudah bisa nerima Dana, BCA, BNI, QR Code, dan semua bank hampir sudah mulai arahnya ke sana. Sudah mau pakai QR Code semua. Yang terbaru kalau nggak salah BNI. BCA sudah lebih awal, Mandiri sudah ada, BNI sudah ada juga, dan rasanya akan lama-lama bukan HP yang kita khawatirkan kalau tertinggal. Bukan dompet tapi HP. Jadi HP tertinggal, dompet tertinggal mungkin masih aman. HP, fotokopi sudah ada, KTP dan lain-lain sudah ada. Dompet sudah tinggal scan sekarang bayar. Justru lebih mengkhawatirkan kalau HP hilang, karena semua data digital kita ada di sana. Nah itu, kemudian setelah kris, catatan keuangan, pakai salah satunya buku kas. Salah satunya, ini menurut saya aplikasi yang cukup simpel untuk dipakai ibu-ibu. Banyak aplikasi yang lain, ini hanya salah satu. Teman-teman bisa sesuaikan mana yang dirasa cocok buat ibu-ibu. Yang pasti sebelum dikenalkan mesti dicoba dulu. Kemudian yang terakhir, menyesuaikan strategi. Ini sebenarnya kayak summary topiknya. Di literasi digital pembahasannya kan ada GMB, Google My Business, kemudian narasi produknya sudah ada belum, katalognya, membuat media sosial, Instagram lebih, WhatsApp Business sudah punya belum, lapak online, dompet digital, layanan kris, aplikasi keuangan dulu. Jadi lebih ke cek aja sudah apa belum. Kalau belum, apakah memungkinkan itu dilakukan? Kalau enggak pun ternyata nggak memungkinkan karena nature bisnisnya nggak memungkinkan untuk didigitalkan, nggak apa-apa. Kalau sudah, berikutnya apa? Jadi menyesuaikan strategi itu lebih ke cek sih mana yang perlu dilakukan berikutnya supaya bisnisnya pada akhirnya produktivitas ujungnya. Satu, produktivitas, kedua ini memudahkan. Teknologi itu harus memudahkan, bukan menyulitkan. Kalau ternyata didigitalkan membuat dia lebih sulit, ya jangan. Teknologi itu sifatnya membantu. Jadi dibuat simpel, karena sekali lagi ini baru sifatnya literasi. Literasi itu baru melek, tidak sampai mahir. Jadi yang dibahas pun
yang simpel-simpel yang sekiranya nanti bisa kepakai oleh ibu-ibu. Oke, itu teman-teman dari modul literasi keuangan dan literasi digital. Sekarang jam 14.46. Kita istirahat dulu setengah jam. Asar saya kira setengah 3. Ternyata saya cek ulang tadi 14.54 kalau nggak salah. Kalau di sebelumnya jadwal sore istirahat itu setengah 3 sampai jam 3. Kalau di sini setengah 3 diistirahatkan, jam 3 baru adzan. Nah, berarti sekarang masih keburu. Setengah jam dari sekarang berarti sampai 15. Kita break setengah jam, baru lanjut lagi 15 untuk mencoba rencana penjualan biaya dan arus kas. Baik teman-teman, terima kasih sudah mencoba membedah, dan semoga itu membuat teman-teman pelan-pelan familiar dengan konten literasi digital dan keuangan. Setengah jam istirahat dulu, 15 kita lanjutkan ya teman-teman, biar tidak berkunang-kunang.